bener nggak nih hasil korupsi lari ke situ, bener nggak hasil cuci uangnya lari ke situ, itu yang pertama. Tracing. Yang kedua, dibekukan. Kalau memang udah kebukti aliran uangnya ke sana. Terus pada saat itu akhirnya ada lowongan nih Pak, PNS Kemenkumham. Waktu itu sebetulnya ini nih banyak yang dialami anak-anak muda juga. Kadang membatasi diri dengan pikirannya sendiri. Gitu. Kalau kita di luar pemerintahan mungkin dampak kita hanya di sekeliling kita aja ya. Tapi kalau di pemerintahan kita bisa mengubah sistemnya juga. Kita baru merintis usaha kecil-kecilan juga Pak, biliar dan kafe di Gatot Subroto Barat. Gatot Subroto Barat. Iya. Biliar dan kafe. Iya. Apa namanya sih? Pasti ada solusi. Bicara cerdas, Pasti ada solusi. hidup dimulai dari langkah kecil. Hidup dimulai dari sebuah kesempatan. Dan hidup dimulai dari sebuah keberanian. Setiap langkah kecil kita hari ini akan menentukan hidup kita esok hari. Setiap kesempatan yang kita ambil pada hari ini merupakan sebuah keputusan atau nasib kita di hari esok. Apakah kita berani mengambil langkah-langkah kecil tersebut atau kita mengabaikannya? Atau apakah kita bisa melihat peluang atas kesempatan hal terkecil apapun dalam kehidupan ini atau kita mengabaikannya? Apakah kita menerima kesempatan-kesempatan yang ada dalam diri kita? Kadangkala lingkungan yang menyebabkan kita apakah kita menerima atau tidak. Tatkala keadaan dan situasi kita lagi tidak nyaman dan tidak baik-baik saja, atau tatkala kita keluar dari yang namanya out of the box itu, apapun kesempatan itu, apapun peluangnya, dan sekecil apapun langkah kita, maka kita akan ambil pada hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi dengan seseorang yang larut dalam sebuah informasi, yang mendapatkan sebuah informasi atas kesempatan-kesempatan tersebut. Siapakah beliau? Beliau adalah Sylvie. Terima kasih. Nama lengkapnya siapa sih? Sylvia Ag Gideon, Pak. Sylvia Ag Gideon. Iya. Wow. Sekarang umur berapa sih? Sekarang umur 35, tahun ini 36. Seperti orang umur 25 ya. Wah, terima kasih. 10 tahun lebih muda. 10 tahun lebih muda. Terima kasih, Pak. Karena yang tadi Bapak bilang berani mengambil kesempatan dan peluang, makanya jadi lebih muda sekarang. Oh gitu ya? Iya, betul. Ada pengaruhnya, Sil? Ada pengaruhnya, Pak. Kok bisa? Karena kalau kita hidup sesuai passion dan kita bisa lihat ada peluang yang sesuai passion kita jadi ngerjainnya happy. Walaupun susah. Memang dulu waktu ngambil informasi ada peluang di Kemenkumham, Ya. itu sesuai fashion. Awalnya gini Pak, kan saya kuliahnya di Universitas Indonesia. Di situ saya melihat banyak sekali permasalahan bangsa ini, terutama dalam bidang hukum ya Pak. Hukum dan politik lah. Dan biasanya politik selalu menang di atas hukum. Politik selalu menang di atas hukum. Biasanya. Dan oleh karena itu setelah saya masuk di sana, saya melihat begitu banyak permasalahan hukum di bangsa ini. Di situ akhirnya ada ketertarikan untuk saya terjun di pemerintahan. Karena supaya bisa berdampak banyak. Gitu. Kalau kita di luar pemerintahan mungkin dampak kita hanya di sekeliling kita aja ya. Tapi kalau di pemerintahan kita bisa mengubah sistemnya juga. Gitu. Dan seperti yang John F. Kennedy pernah bilang juga, jangan tanyakan apa yang negara berikan ke kita, tapi apa yang kita berikan ke negara. Weh. Nah, Keren. terus pada saat itu akhirnya ada lowongan nih Pak, PNS Kemenkumham. Waktu itu sebetulnya ini nih banyak yang dialami anak-anak muda juga. Kadang membatasi diri dengan pikirannya sendiri. Waktu itu sempat terjadi di saya Pak, karena waktu itu saya merasa udah tua nih.
sebagai PNS baru, sebagai Umur CPNS. berapa waktu itu? Waktu itu umur 28. Oh, oke. Kan rata-rata yang apply PNS tuh yang baru lulus atau yang ya maksimal umur 25 lah ya. Di situ saya udah hampir menyerah tuh, kayaknya saya udah ketuaan deh untuk mengabdi buat negara ini gitu. Nah tapi karena saya punya passion untuk memberikan sesuatu buat negara ini, akhirnya saya ulik lah itu si pengumuman CPNS kan. Ternyata paling tua itu maksimal 33 tahun. Nah sekarang kan seringkali banyak tuh anak muda yang ngelihat informasi sedikit gak dibaca keseluruhan, akhirnya melewatkan peluang atau kesempatan yang ada. Jadi biasakan diri kita tuh untuk ya suka membaca dan gak menerima informasi mentah-mentah. Akhirnya setelah saya lihat informasinya ternyata maksimal 33 tahun. Dan pada saat saya apply di Kemenkumham waktu itu adalah tahun kedua di mana seleksi PNS dilakukan secara bersih dan online. Jadi saya tes sekarang 5 menit kemudian langsung keluar hasilnya. Bahkan gak sampai 5 menit. Jadi buat anak-anak muda yang emang punya passion di pemerintahan, punya passion untuk mengabdi buat negara ini, harus apply menjadi pegawai negeri sipil atau masuk ke pemerintahan. Kenapa saya bilang harus passion juga Pak? Karena justru saya larang anak-anak muda yang gak punya passion di pemerintahan, jangan sekali-kali masuk ke pemerintahan karena akan ngerusak. Karena kalau di pemerintahan kan gajinya kecil. Yang pertama gajinya kecil, kita harus mengabdi. Jam kerjanya juga sama kayak swasta, mungkin bahkan lebih berat. Ada banyak lembur tapi nggak ada uang lembur. Kalau nggak passion, kalau nggak benar-benar cinta sama negara ini pasti akan korupsi. Pasti akan jadi benalu, bukan jadi dampak yang baik buat tempat di mana dia ada. Jadi harus benar-benar passion, baru boleh masuk ke pemerintahan. Gitu. Wow. Karena kayak masuk kandang singa. Gitu. Kalau Silvi kan ada panggilan hati. Panggilan hati atas kondisi dan situasi pemerintah saat ini. Sehingga masuklah ke pemerintahan. Umur 28 tahun. Betul Pak. Tahun berapa itu ya? 2017 akhir atau 2018. 2017. Sebelumnya Silvi di? Sebelumnya saya melalang buana di swasta, tapi setelah kuliah saya magangnya atau pertama kerja itu di Kementerian BUMN sebagai staf dari staf khusus Menteri BUMN pada waktu itu. Yang kebetulan adalah dosen saya juga di kampus, jadi beliau yang manggil gitu. Wow. Gitu Pak. Setelah di Kemenkumham, coba cerita sedikit, Sil. Tidak semua orang tahu kemarin Pak Mahfud tuh apa namanya? Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Kalau Kemenkumham pas saya masuk itu Pak Yasona Lauli. Yasona Lauli. Ya. Berarti lebih kepada Kementerian Bidang Hukum. Iya, Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu masih belum dipecah. Oh, Kementerian Bidang Hukum dan HAM. HAM. Kalau sekarang Silvi? Kementerian Hukum saja, karena Kementerian HAM sudah Berarti dipisah. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Politik, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada 3? Ada 3 sama 1 Kemenko baru, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Bidang HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oh, digabung? Digabung, Kemenko-nya. Kemenko-nya. Iya. Kalau pengurusan imigrasi itu di bawah Kemenkumham juga Bu sekarang bukan? Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Pemasyarakatan. Imigrasi, paspor yang itu? Iya, di Kementerian Imigrasi Pak. Tadinya dia di bawah Kemenkumham, Direktorat Jenderal Unit Eselon 1, tapi sekarang dipisah jadi kementerian. Oh gitu ya. Oh, saya ulang. Kementerian Hukum, Kementerian Politik. Politiknya enggak Pak. Kementerian Hukum, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, dan Kemenko-nya sendiri. Dan Kemenko-nya. Iya. Apa itu Kemenko? Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator itu yang mengkoordinator 3 ini. Iya betul. Wow. Kalau di Kemenkum, Silvi sekarang ada di situ. Iya betul. Di bagian apa? Di Direktorat Jenderalnya, Direktorat Jenderal AHU atau Administrasi Hukum Umum yang membawahi notariat, pendaftaran PT, partai politik,
kewarganegaraan, dan juga ada satu direktorat yang dimana ada Silvi di situ, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional di unit bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Unit timbal balik. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Maksudnya apa itu ya? Jadi singkatannya MLA Pak, atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana itu mekanisme kerjasama antar negara yang membantu dalam tahap penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan pengadilan. Mungkin lebih familiar sama ekstradisi ya. Oh. Nah, kalau MLA ini nyari barang buktinya atau dokumennya atau eksekusi putusan pengadilannya. Kalau ekstradisi nyari orangnya. Betul. Ya, itu bedanya. Saya di bagian MLA-nya yang nyari barang bukti. Jadi Indonesia bisa minta ke negara A untuk barang bukti tindak pidana. Red notice gitu. Kalau red notice ekstradisi Pak, Ekstradisi. nyari orangnya soalnya. Kalau kita nyari barang buktinya. Oh, itu tidak sama ya? Tidak satu apa itu namanya? Satu direktorat tapi beda unit ya. Oke. Gitu. Dari undang-undangnya juga dasarnya beda. Jadi ada undang-undang bantuan timbal balik sendiri, ada undang-undang ekstradisi sendiri. Gitu. Mekanisme sedikit berbeda, tapi intinya sih hampir sama, yaitu kerjasama bantuan hukum antar negara. Yang satu untuk cari orang, yang satu untuk cari barang bukti. Kalau lahirnya produk-produk hukum di Indonesia ini, Kemenkum berperan nggak dia ya dalam penyusunan atas produk-produk tersebut? Berperan Pak, khususnya di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Berperan? Iya. Yang melakukan susunan atas produk-produk hukum itu Kemenkum, bukan DPR. Jadi harmonisasinya di Kemenkum, lalu nanti di legislasi atau ratifikasinya di DPR gitu Pak. Yang menentukan prolegnas itu DPR sih. Coba cerita sedikit, Sil. Bagaimana proses sampai umpamanya undang-undang kayak kemarin, undang-undang atas apa itu yang namanya yang politik yang tidak ada batasan umur. Oh, yang kemarin pemilu ya Pak? Ya, yang dimenangkan di MA itu kan partai politik tidak perlu ada batasan atas suara yang untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Apa namanya kalau lupa saya? Undang-undang yang di MA itu ya? Ya. Atau coba Silvi. Apa sih? Quorumnya partai politik ya? Betul. Coba Silvi cerita sampai terjadinya keputusan atau penetapan sebelum lahirnya produk hukum ini. Jadi dari awal ada institusi yang mengajukan. Kalau dalam hal ini mungkin biar lebih mudah, mungkin dari sisi Silvi sebagai di unit MLA tadi ya Pak. Misalnya kita ada perjanjian dengan negara lain, mau disahkan, harus disahkan jadi undang-undang kan itu. Jadi kami dari Kemenkumham mengajukan, pertama prosesnya di Direktorat Jenderal Perundang-undangan dulu. Semua undang-undang yang ada masuk ke situ untuk diharmonisasi dan dibikin naskah urgensinya. Kenapa harus dibikin naskah urgensi? Karena nanti akan fight di DPR nih untuk menentukan apakah produk hukum itu layak jadi undang-undang atau tidak, apakah jadi prioritas pemerintah atau tidak, seperti itu. Jadi setelah digodok di Direktorat Jenderal Perundang-undangan atau Dirjen PP kita sebutnya, setelah dari situ akan dibawa ke DPR. Di DPR fightnya di situ, kenapa urgent dan segala macam, materi muatannya diuji di situ juga. Setelah itu baru disahkan oleh Presiden, seperti itu sih Pak, gampangnya. Tapi prosesnya itu suka, misalnya dari DPR kan tadi saya bilang fight. Kenapa fight? Kalau misalnya ada hal-hal yang belum serak menurut mereka, kita bawa lagi ke kita, terus kita perbaiki lagi. Di situ prosesnya yang cukup panjang. Dan ketika sudah selesai semua, yaitu tadi DPR punya program legislasi nasional kan Pak. Mereka yang akan menentukan mana legislasi yang urgent, mana yang enggak. Kayak gitu. Kalau yang kemarin partai politik itu sudah jadi kan undang-undangnya, cuman ada yang mengajukan judicial review gitu. Makanya itu diuji kembali oleh MA seperti Betul. itu sih Pak. Dan kalau udah di situ udah nggak ada peran Kemenkumham sih, karena undang-undangnya udah jadi kan. Gitu. Tapi diminta diuji kembali karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti itu. Berarti untuk melahirkan sebuah produk hukum, minum ya, Pak? Ya silakan Bu. Untuk melahirkan sebuah produk hukum, penyusunan atas draft itu saya pikir dari DPR langsung bukan ya, atas pengajuan Menkumham. Atas pengajuan. Berarti DPR tinggal menggodok,
Betul, menguji dan makanya, kemudian memutuskan apa enggak iya, dan atas mengesahkan. Makanya di Direktorat Jenderal Perundang-undangan itu ada profesi PNS yang namanya perancang peraturan perundang-undangan. Gitu. Ya. Saya pikir DPR langsung yang membuat susunan tersebut atas staf ahlinya. Dan kemudian DPR menggodok langsung di situ dan kemudian mengesahkannya. Makanya dikatakan bahwa satu produk hukum bisa dilahirkan sampai 4 tahun, bahkan 1 periode belum. Berarti itu berdasarkan kepentingan apa bukan ya? Karena tadi ada bahasa serak apa endaknya. Nah itu yang masih agak abu-abu ya Pak ya, karena contoh di bagian kami gitu ya, yang menurut kami urgent, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Karena itu berkaitan sama unit saya, yaitu MLE. Kenapa undang-undang itu perlu? Karena banyak aset-aset di luar negeri yang harus kita rampas kan Pak, hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Dengan adanya undang-undang itu memudahkan kita lah untuk melakukan perampasan aset. Itu kan urgent banget menurut kami. Dan menurut kami sih itu hal yang urgent secara umum juga. Tapi ternyata di DPR itu lama sekali, itu kalau nggak salah udah bertahun-tahun juga. Betul. Masih belum selesai. Jadi penyusunan prolegnasnya ini sih yang kami nggak bisa campur tangan kan, karena mereka yang menentukan yang mana yang prioritas, yang mana tidak. Gitu. Perampasan aset itu khusus untuk di luar negeri, tapi juga untuk dalam negeri ya? Iya, bisa dalam negeri juga Pak. Jadi kalau di dalam negeri kan sudah pasti ya, artinya kalau ada orang melakukan korupsi, kemudian si koruptor ini kan sudah didata atas aset-asetnya tersebut. Atas aset tersebut didata, terus uangnya dia juga, segala aset mau bergerak tidak bergerak. Setelah itu dirampas oleh negara. Kalau yang dalam negeri sudah dijalankan. Berarti undang-undang perampasan aset ini yang khusus untuk koruptor yang menaruh aset di luar negeri. Di luar negeri. Oh itu belum ada ya? Belum ada Pak. Karena di luar negeri kan kita terbentur sama sistem hukum negara lain dan yurisdiksi dan kedaulatan negara lain. Jadi kita nggak bisa asal ngerampas kayak yang di Indonesia kan. Maka kita juga perlu menyesuaikan mekanisme perampasan asetnya sesuai dengan negara-negara lain gitu. Ada beberapa metode yang di Indonesia belum ada gitu. Dan itu yang seringkali membatasi kita untuk merampas aset di negara lain. Berarti itu berhubungan dengan hukum internasional. Iya, betul Pak. Kalau bisa jadi enggak ya kayak orang-orang yang naruh uangnya di bank apa tuh di luar yang tidak bisa di Perancis itu ya? Ya ada beberapa banyak Pak di negara-negara yang katanya safe haven. Yang memang khusus untuk menampung uang-uang. Iya atau hasil cuci uang, hasil korupsi, ya. Ditaruhlah di situ sehingga dan negara setempat melindungi atas aset pribadinya mereka. Dan negara tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh menginkuiri juga katanya tidak boleh, apalagi melakukan perampasan tersebut. Nah makanya dijembatani sama MLA tadi Pak, atau bantuan hukum timbal balik. Karena lewat MLE itu kita bisa minta asetnya yang pertama di tracing dulu atau di track. Bener nggak nih hasil korupsi lari ke situ? Bener nggak hasil cuci uangnya lari ke situ? Itu yang pertama, tracing. Yang kedua, dibekukan. Kalau memang udah kebukti aliran uangnya ke sana, dibekukan dulu. Setelah dibekukan, diblokir, baru bisa kita rampas lewat mekanisme MLE tadi. Gitu. Jadi menjembatani perbedaan sistem hukum Indonesia sama negara lain. Makanya ada unit khusus di Kemenkumham, yaitu MLE tadi. Setelah barang buktinya terpenuhi dan didapatkan semua, memang pemerintah Indonesia bisa melakukan gugatan atau apa itu kalau umpamanya negara setempat melindungi atas aset tersebut dan tidak boleh diambil? Nah sebetulnya gini Pak, kan tadi saya bilang sempat kalau udah dia dilarikan ke luar negeri kan terbentur sama kedaulatan negara ya, sama kayak ekstradisi juga. Ada memang negara-negara yang melindungi aset-aset koruptor kita dalam tanda kutip gitu ya. Ya kita kasarnya nih nggak bisa berbuat apa-apa karena itu kan kedaulatan mereka. Nah kenapa tadi namanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana? Ketika kita kirim permintaan bantuan ke negara lain, harusnya mereka ngelihat tuh, ini Indonesia pernah bantu apa ya ke kita? Karena kan timbal balik nih Pak,
biasanya negara-negara yang sudah pernah kita bantu mau bantu kita juga, dan negara-negara yang belum pernah bantu atau belum mau membantu biasanya kita jajaki dengan adanya perjanjian dulu gitu. Nah dengan adanya perjanjian mereka lebih punya beban moral lah untuk memenuhi apa yang Indonesia minta, walaupun itu aset-asetnya mereka lindungi dalam tanda kutip, karena seringkali koruptor-koruptor atau penjahat-penjahat kita di luar negeri itu kayak sinterklas Pak mereka di sana. Mereka di sana itu orangnya donatur, suka donatur kemana-mana, dermawan, beli aset di sana. Jadi mereka memperkaya negara itu. Makanya negara-negara itu suka melindungi. Tapi dengan adanya perjanjian MLE dan tadi mekanisme MLE itu bisa menjembatani supaya mereka mau bantu. Gitu. Dan beberapa ada yang udah terbukti mau bantu sih Pak. Mau bantu ya. Berarti mau bantu itu hanya sebatas kayak tadi bilang tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral, betul. Kembali ke politik di atas hukum nih Pak. Jadi sebelum mereka bantu, mereka baca dulu nih skornya Indonesia pernah bantu apa enggak. Itu yang pertama. Kalau kita bantu Indonesia, hubungan kita sama negara lain jadi jelek enggak ya? Gitu. Pernah ada kasusnya Pak, kapal Korea Utara masuk ke perairan Bali. Kebetulan ada di Bali. Bukan, sempat ke Bali, akhirnya tujuannya ke Kalimantan karena bawa batu bara dia. Bawa batu bara. Terus ini konteksnya Amerika yang minta ke kita. Jadi Amerika minta permintaan MLE ke kita. Nah waktu itu Indonesia terbentur karena kapalnya punya Korea Utara. Tapi kenapa Amerika yang minta? Karena mereka perdagangannya pakai US dollars kayak gitu. Dan akhirnya setelah kita mengajak rapat sama Kementerian Luar Negeri segala macam, kita mau bantu asal pihak Amerika juga memperhatikan awak-awak kapal yang ada di situ, yaitu orang Korea Utara. Dan kita nggak mau ambil alih batu baranya karena kan itu sengketa, karena Korea Utara punya sanksi dari PBB kan Pak. Kayak gitu sih. Jadi sebelum memenuhi permintaan memang ada banyak pertimbangan, apalagi pertimbangannya udah high level ya Pak, udah antara negara ke negara. Jadi hubungan kita sama negara Korea Utara juga kita pertimbangkan, hubungan kita sama Amerika juga kita pertimbangkan, kayak gitu sih. Akhirnya apa yang dilakukan itu? Akhirnya kita, karena Amerika minta kapalnya, kita kasih kapalnya ke Amerika, tapi kita juga mementingkan hubungan kita juga sama Korea Utara ya, karena Indonesia kan non-blok ya Pak, jadi harus menjaga perdamaian di mana-mana nih. Kita bukan blok A atau blok B. Akhirnya kita kasih kapal ke Amerika, tapi kita juga menjaga hubungan baik dengan Korea Utaranya dengan memastikan hak asasi manusia mereka terpenuhi selama mereka ditahan di Indonesia kayak gitu. Oh, orang Korea ditahan di Indonesia? Iya, karena selama kapalnya masih diselidiki mereka nggak bisa kemana-mana kan. Ya. Gitu akhirnya Pak. Pantasan saya sempat ada klien red notice, yang mengeluarkan red notice itu adalah negara Hong Kong. Negara Hong Kong mengeluarkan red notice atas klien saya, namanya anggaplah pura-puranya si Frankie ya. Frankie ini orang Perancis, tinggal di Hong Kong, visanya adalah visa turis, dan anehnya dia bisa bekerja sebagai piarang saham di sana. Beberapa dari orang-orang kaya di Hong Kong ditipu sama dia. Ditipu, akhirnya puluhan miliar dibawa larilah uang itu ke Bali. Dan di Bali akhirnya atas red notice pemerintah Hong Kong, otomatis si korban-korban yang di Hong Kong itu kan lapor polisi dia, karena uang puluhan miliar. Dikejarlah dia, ketangkap di Bali. Ketangkap di Bali, lawyernya saya. Lawyernya saya waktu itu. Nah akhirnya kita melakukan yang namanya, dia ditahan di Polda Bali. Karena itu klien kita, ya kita perjuangkan dia sekuat tenaga. Singkat cerita, red notice-nya karena dikeluarkan oleh Hong Kong, kami dari lawyer mengajukan pemulangannya dia untuk diadili ke Perancis. Karena dia, alasan kami, dia adalah visanya di Hong Kong adalah visa turis, dan dia aslinya adalah asli Perancis. Kami lapor ke kedutaan Perancis dan lain sebagainya. Diperjuangkanlah dia. Mungkin dia orang penting di Perancis, saya nggak tahu, sampai all out itu diperjuangkan. Saya diterima beberapa kali oleh kedutaan Perancis Jakarta waktu itu.
Akhirnya apa yang terjadi? Bingung Indonesia. Bingungnya karena Apakah orang ini dikirim ke Hong Kong? atau ke Perancis. Apakah Perancis? Iya. Nah, Kayak gitu hal-hal udah seperti politik ini sih. ya. Berarti tidak ada kepastian hukumnya di situ ya, tanggung jawab moral ya. Prakteknya iya Pak. Tapi kepastian hukumnya itu kita coba jembatani dengan adanya perjanjian. Nah susahnya kalau sama-sama nggak ada perjanjian. Kebetulan kalau dalam hal itu misalnya MLA antara Hong Kong sama Perancis ya Pak. Kalau di sisi Indonesia kita punya perjanjian sama Hong Kong nih sekarang. Betul. Sama Perancis kita belum punya. Jadi kalau dalam konteks itu kan mungkin dalam konteks red notice ya Pak, atau bisa dibilang mungkin berikutnya bisa ekstradisi. Kalau dalam konteks MLA kami secara moral harus lebih bantuin Hong Kong. Karena punya perjanjian. Gitu. Karena waktu itu pemerintah kedutaan Prancis bersikukuh bersama kami supaya orang ini diadili di Prancis. Iya. Pasti mereka biasanya Eropa sangat melindungi warga negara. Akhirnya ya tetap aja ada di kerobokan. Oh masih di kerobokan Pak. Tapi belum ada kepastian dia. Sampai meninggal. Ya ampun. Sampai meninggal. Karena kitanya nggak bisa memutuskan dibawa kemana atau Karena Prancis mengajukan permohonan kepada kami, lawyernya mengajukan permohonan kemana-mana, ke Menkumham, ke Presiden, ke DPR, ke pemerintah, semuanya kami ajukan suratin. Dan ternyata si pemerintah ini juga mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke Hong Kong supaya diadil di Hong Kong. Nah lawan kami itu penipuannya terjadinya di Hong Kong. Karena dan yang ditipu orang-orang Hong Kong. Dan red notice-nya pun juga dari Hong Kong. Ya tentu kami dari lawyer akan melakukan pembelaan. Kalau dia diadili di Perancis kan setidaknya itu adalah pengadilan Perancis ya. Iya. Dan dihukumnya dia maunya di Perancis. Hak-haknya dia juga pasti lebih ditegakkan di Perancis. Alasan kami sih karena orang ini adalah visanya visa turis di Hong Kong. Kalau dia visa kerja di Hong Kong, nah gugatan internasionalnya kita tidak tahu waktu itu ya. Jadi di situ sudah berada pada lobi-lobi orang-orang tingkat tinggi. Ya kami hanya membantu administratif permohonan atas surat-surat dan lain sebagainya ya. Tapi kami dipanggil terus ke kedutaan ya Pak. Ya. Wow. Ya, situasinya. Kita ganti topik yang lebih ringan sedikit. Oke Pak. Agak panas ya. Agak panas ya. Ada sekarang Kemenkumham ada ini nggak ya? Ada pertimbangan khusus nggak ya? Kemarin teman saya ada menikah. Lakinya orang Bali, ceweknya orang Manado. Lakinya orang Hindu, perempuannya orang Kristen ya kayak. Muslim. Okay. Muslim. Terus melakukan pernikahan di sini di Indonesia belum boleh. Ya karena beda agama. Beda agama. Karena satunya Muslim dari Manado, satunya Hindu di Bali. Terus karena si mereka itu tidak mau saling mengalah, mereka ingin menikah dan tetap pada sama-sama keyakinannya. Si laki tetap pada Hindu, perempuannya tetap pada Muslim. Konsul ke kami, bingung juga nih memberikan keputusannya apa, karena tidak didukung atas dasar hukum yang ada di negara kita. Betul. Kalau kata anak muda sekarang, Tuhan memang satu, kita yang tak sama ya Pak. Nah itu, nah itu. Aminnya nggak sama. Betul. Nah di situ. Nah sekarang akhirnya solusinya apa? Solusinya itu adalah ya udah mereka melakukan pernikahan di Australia atas sama-sama beda agama. Setelah mereka mencatatkan pernikahan mereka di Australia, baru nanti mereka bawa ke Indonesia, bahwa mereka sudah menikah di sana untuk diakui pernikahan mereka di sana. Nah, apakah Menkumham pernah membahas itu ya? Atas pernikahan beda agama dan masing-masing orang tetap pada keyakinannya. Iya Pak. Sependek pengetahuan saya sih belum ya Pak. Karena kan
produk hukumnya kan kalau di Indonesia kita masih Undang-Undang Perkawinan 174 ya Pak. Betul. Dan perkawinan sah berdasarkan, kalau dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya ya Pak. Nah, setelah dari situ sepertinya belum ada amandemen undang-undang lagi ya. Sampai sekarang kalau terkait pernikahan beda agama. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM dulunya itu adanya tentang perkawinan beda warga negara ya Pak. Gitu, karena bukan diatur di kami sih, tapi kalau soal kewarganegaraan ada di kami. Gitu. Kalau soal agama sih sepanjang pengetahuan saya sih belum ada ya Pak, sayangnya. Gitu. Jadi ya kalau kayak gitu kasusnya kan berarti ya di luar dia nikah dibawa ke Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia tetap nggak sah kan Pak. Nah itu akan ribet lagi tuh kalau nanti iya menikah punya anak terus ada satu yang meninggal waris dan segala macam ya pasti bapak lebih ahli lah ya. Lawyer lebih ahli pastinya itu kalau soal hukum waris dan segala macam gitu. Itu sih bahaya. Ya saran kita paling memberikan surat wasiat ya, atas aset yang mereka miliki. Harus yang otentik ya Pak. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya sampai sekarang mereka belum menikah, hanya kumpul aja. Kalau menurut hukum Indonesia, tapi di luar sudah? Enggak mereka jalankan. Oh enggak dijalankan. Saran kita seperti itu. Oke. Karena dua-duanya bersikeras belum mau mengalah. Ya kenapa nikah kalau gitu ya? Ya akhirnya tidak perlu menikah. Tidak perlu menikah ya? Kumpul saja mereka sampai sekarang. Mungkin sudah ada 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Jadi mereka mau nikah, mau kawin ke Australia. Oke. Tapi mereka kumpul ya happy-happy aja. Ya. Karena dua-duanya sudah punya anak. Ini mohon maaf pasangan ini duda dan janda. Oke. Dua-duanya udah punya anak. Nah artinya ya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memberikan solusi atas hal-hal ini ya. Kasihan juga. Betul. Akhirnya kan pemerintah lebih kepada menyetujui mereka melakukan kumpul tanpa menikah. Betul. Sedangkan di KUHP yang baru itu kan juga salah satu tindak pidana ya Pak. Betul. Kohabitasi kalau nggak salah itu. namanya ya. Jadi memang harus dikasih solusi sih Pak sama pemerintah. Karena kita kan terpaku sama undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang nggak bisa. Betul. Tapi kondisinya ada nih, bahkan banyak kan Pak. Makin banyak yang kayak gitu. Gitu. Bahkan sekarang tidak tahu apakah di Indonesia belum juga pernikahan sesama jenis? Iya belum. Tetapi sudah terjadi. Banyak terjadi. Mereka suka bawa pendeta sendiri atau pemuka agama sendiri di villa-villa di Bali udah selesai. Betul. Terjadi. Nah, apakah nanti perlu diwadahi apa tidak? Mungkin kita perlu Kemenkumham atau mungkin DPR yang lebih dinamis ya Pak ya, yang lebih bukan meninggalkan nilai-nilai Indonesianya sih, tapi lebih ke menjembatani memang peristiwa-peristiwa ini kan peristiwa-peristiwa hukum juga namanya ya Pak, pernikahan, perceraian segala macam kan peristiwa hukum ya. Itu kan kita nggak bisa tutup mata ya, jadi memang harus dinamis memang kitanya gitu. Itu dia. Makanya butuh anak-anak muda yang passion tadi Pak. Kalau nggak passion pasti nggak akan mau memikirkan sampai sejauh itu. Gitu. Ternyata permasalahan hukum di negara kita cukup kompleks dan rumit ya. Betul Pak. Yang mana benar-benar hukum tajam ke atas dan ke bawah, dan yang mana benar-benar diberikan sebuah keadilan. Jadi itu masih menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dan masih ada juga bahwa kekosongan hukum tersebut. Betul. Sama kayak saya sekarang lagi handle perkara. Perkara yang lagi saya handle sekarang ini ada kekosongan hukum juga nih. Apa itu? Saya tidak sebut nama, tapi saya sebut jalan cerita perkaranya. Klien saya adalah terdakwa atas tindakan pencucian uang, penggelapan, penipuan. Akhirnya aset yang dia miliki dirampas oleh kejaksaan. Setelah dirampas oleh kejaksaan, berarti semua aset-asetnya dia tuh dipegang
Nah, si klien saya ini, dia belum menjadi klien saya. Orang ini, si A ini, singkat cerita meninggal. Si bapak ini meninggal. Nah, karena si bapak ini meninggal, keluarga ini kan dimiskinkan atas hal tersebut. Karena diambil semua, atas penggelapan, penipuan. Ternyata ada TPPU-nya juga. TPPU, pencucian uangnya. Tetapi ini baru terdakwa, baru sampai ke kejaksaan. Orangnya meninggal. Nah, setelah orangnya meninggal, akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah SP3 atas penghentian perkara. Karena orangnya meninggal, tidak bisa dibuktikan bahwa orang ini sudah terpidana apa, sudah terbukti di pengadilan apa belum sempat sidang. Ada SP3. Dengan keluarnya SP3, logika kita, aset yang dirampas oleh kejaksaan selayaknya dan sepantasnya dikembalikan kepada ahli waris. Betul ya? Nah, ternyata berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di negara kita, kalau itu asetnya adalah penggelapan dan penipuan, baru dikembalikan atas rampasan tersebut. Karena ada TPPU-nya, pencucian uangnya, ini yang tidak bisa, tidak jelas di Indonesia. Ini yang tidak jelas, padahal TPPU-nya muncul di situ karena saya bukan lawyer, saya sekarang lawyer ahli warisnya. Karena TPPU-nya muncul dalam penyidik itu hanya 100 juta, dari yang nilainya adalah miliaran di situ. Sampai sekarang pun aset ini masih dipegang oleh kejaksaan. Semuanya ya Pak? Semuanya. Terus akhirnya kita mengajukan gugatan perdata karena udah SP3. Di PN kita tidak disetujui, di PT dibuktikan yang mana hasil yang bukan TPPU. Jadi disuruh proses pembuktian lagi ke pengadilan. Nah, sekarang di kasasi belum putus. Nah, singkat cerita, ternyata kalau TPPU memang belum ada produk hukumnya. Ini aset mau dikemanakan? Walaupun kejaksaan sudah punya pusat pemulihan aset ya. Nah itu. Dan kita kan udah ada undang-undang TPPU ya, 8/2010. Tapi tetap dalam kasus itu tetap ada kekosongan hukum ya Pak. Nah di Jadi situ. nggak jelas. Nah di situ. Kalau mereka bilang kalau ini adalah penipuan dan penggelapan, kita balikan segera. Karena sudah keluar SP3. Karena ada TPPU-nya. Jadi nggak bisa. Ada kekosongan hukum lagi di situ. Jadi kekosongan hukum ini harus diajukan ke pengadilan untuk melakukan sebuah pembuktian lagi. Bahwa itu aset bukan atas hasil pencucian uang. Wah repot ya Pak, itu panjang lagi pembuktiannya. Nah di situ, ini lagi kita handle juga ini. Nah ini artinya, lumayan banyak juga kekosongan hukum yang ada di negara kita ya. Betul. Ini kebetulan ada Kemenkumham kan, siapa tahu ada input di situ nanti. Dan kalau mau mempelajari studi kasusnya, kami siap memberikan dokumen lengkapnya. Siap. Mungkin bisa dimasukkan, tapi mungkin udah telat ya kalau undang-undang perampasan aset, soalnya udah jadi undang-undangnya nih. Dari kita udah ngasih nih ke DPR ya, tinggal di DPR gitu. Kalau bisa disisipkan di undang-undang yang lain gitu misalnya, atau mungkin kalau Bapak ada dengar-dengar misalnya nih mau ada amandemen undang-undang TPPU atau undang-undang yang lain, siapa tahu bisa disisipkan ya. Dimasukkan di situ iya, ya. Bisa nanti saya cari tahu. Wow. Oke Sil. Sebenarnya coba cerita sedikit secara ringkas apa aja sih tugas Kemenkumham itu ya? Kemenkum. Oke Pak. Kalau dulu Kemenkumham itu kan ada 11 unit eselon 1 ya, plus 1 sekretariat jenderal. Nah sekarang dipersempit karena dibagi-bagi ke kementerian lain. Kalau di Kemenkum itu setahu saya sekarang yang ada adalah AHU,
Nah di AHU sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada notaris, pendaftaran perusahaan, kewarganegaraan, ada otoritas pusat dan hukum internasional. Hak kekayaan intelektual masih di Kementerian Hukum. Lalu kalau imigrasi dan pemasyarakatan, ya masih di Kementerian Hukum. Ya masih di Ditjen Kekayaan Intelektual yang ada di Kementerian Hukum sama perundang-undangan setahu saya. Gitu Pak. Perencanaan perundang-undangan ya. Iya yang tadi. Gitu. Selain itu udah ada di bawah kementerian sendiri-sendiri. Ada badan pengembangan, ada badan pembinaan hukum nasional juga ada, masih di bawah Kemenkum juga. Gitu. Kalau Silvi sekarang ada di Jakarta ya, di pusat ya? Iya, statusnya masih PNS di Kementerian Pusat Pak. Berkantor di apa itu di Jakarta? Di Rasuna Said. Di Rasuna Kuningan, Said. Ya, Ya mudah-mudahan nanti bisa di Bali sih. Amin. Biar dekat dari sini Pak. Kan asli Bali kan? Lahir besar di Bali. Lahir besar di Bali ya. Wow. Ada yang mau disampaikan Sil? Suka duka bekerja di Kemenkumham buat anak-anak muda nih. Oke, suka dukanya. Kalau sukanya sih banyak nemuin hal-hal baru pastinya ya Pak. Karena ya baru kita bahas, belum ada sejam aja permasalahan hukum kan banyak banget ya Pak. Itu dia, jadi tiap hari itu bertemu dengan permasalahan hukum yang beda-beda. Jadi selalu challenging, cocok buat anak-anak muda. Tapi harus anak-anak muda yang punya passion tadi ya Pak. Terus sukanya yang berikutnya adalah jadi belajar terus. Terus dukanya adalah ada saat-saat dimana hati nurani berlawanan sama apa yang dikerjakan gitu. Tadinya saya pikir ya Pak, kalau kerja di hukum internasional itu ya di bagian hukum internasional tuh nggak akan ketemu sama yang namanya suap, sogok dan segala macam. Tapi ternyata saya pernah menemukan hal seperti itu juga gitu ya, supaya kasus yang saya tanganin bisa dipercepat penanganannya kayak gitu. Nah kalau kita nggak punya mental yang kuat pasti kita tergoda untuk menerima gitu. Tapi ya puji Tuhannya pada saat itu saya nggak terima dan akhirnya Tuhan juga nggak tidur kan Pak ya, pasti kita percaya Tuhan tuh nggak tidur. Kalau kita nabur kebaikan kita pasti dapat kebaikan, kalau kita nabur kejujuran kita dapat kejujuran juga. Dan akhirnya saya berhasil 7 tahun ini ya, jalan 7 tahun ini di Kemenkum dengan tetap mempertahankan integritas, tetap mempertahankan pekerjaan yang baik. Jadi sebetulnya banyakan sukanya daripada dukanya gitu. Iya. Kebanyakan sukanya daripada dukanya. Karena sudah mulai menikmati. Sudah tahu ritmenya, sudah tahu ternyata apa yang kita lakukan beneran ada kontribusinya loh buat negara ini gitu. Kejahatan itu muncul bukan karena niatan daripada manusianya. Tapi kejahatan itu muncul karena memang atas keadaan dan kesempatannya. Keadaannya, kesempatannya. Silvi tadi ada kesempatan itu. Karena ada penawaran. Tapi mungkin keadaan yang belum mendukung atas kesempatan tersebut. Karena kalau keadaannya kepepet, ya mohon maaf ya, pingin punya apa, kekurangan dana, ya bisa jadi saya bilang. Karena semua orang kan tidak mau melakukan namanya sebuah kejahatan. Semua orang ini dilahirkan baik di muka bumi ini. Semua orang di muka bumi punya niatan baik. Tidak ada manusia tidak punya niatan baik. Yang muncul atas ketidakbaikan itu adalah keadaan dan kesempatan. Keadaannya dia yang membuat dia melakukan hal-hal yang berlebihan. Terus ada kesempatan, ya udah terjadi. Kerja di pemerintahan, pegawai negeri, gaji pasti kecil, seperti yang disampaikan tadi di awal. Sedangkan tuntutan hidup, ya dibilang cukup, ya dicukup-cukupi. Kalau mau lifestyle dan lain sebagainya, pasti punya inovasi yang lain selain bekerja di pemerintahan. Betul Pak. Dengar-dengar ada bisnis juga.
Nah iya betul Pak. Daripada kan kita tahu nih PNS gajinya kecil ya Pak. Kalau mau dapat, jadi kasarnya nih nggak bisa nyari duit di PNS lah, gitu. Tapi sebagai anak muda kan kita harus kreatif juga. Kreatif yang tidak merugikan orang lain pastinya. Nah jadi akhirnya kita bikin bisnis sendiri nih supaya kita nggak mengeruk keuntungan dari negara ini gitu ya Pak kasarnya, nggak korupsi gitulah. Yeah. Akhirnya kita harus kreatif ya dengan bikin bisnis sendiri gitu. Kebetulan karena di Bali ini biliar lagi booming gitu ya. Jadi kita baru merintis usaha kecil-kecilan juga Pak, biliar dan kafe di Gatot Subroto Barat. Gatot Subroto Barat. Iya. Biliar dan kafe. Iya. Apa namanya sih? Namanya Escape Pak. Escape. Iya. Gatot Subroto Barat, Escape. Di situ jadi satu tempat biliar sama jadi kafenya. Satu tempat. Dan kenapa namanya Escape Pak? Karena filosofinya sebetulnya escape ini kan bahasa Inggris, artinya kan keluar dari rutinitas gitu ya. Jadi kita harap pelanggan-pelanggan kita itu yang punya rutinitas di luar, mereka bisa menemukan rumahnya juga, mereka bisa menemukan kenyamanan di tempat pelarian mereka yaitu di Escape ini. Gitu. Jadi nggak rutin, nggak stres terus ngerjain rutinitas mereka, tapi bisa have fun di Escape Billiard ini. Oh. Gitu. Nah ini dia. Betul Pak, ini dia. Ini Instagram kita, boleh di follow ya Pak, boleh mampir juga. Oke. Pastinya. Itu apa? Escape apa namanya Instagramnya? Escape Billiard. Escape Billiard. Iya. Sudah mulai dari kapan, Sil? Ini dari akhir Oktober Pak. Tahun? 2024 kemarin. Jadi baru jalan 3 bulan. Baru belajar Pak. Meja biliar sekarang sudah ada berapa? Sekarang mejanya ada 7. 7. Iya. Katanya ya, kalau kita berbisnis kafe dan berbisnis anggaplah ini biliar. Biliar ini pasti berhubungan dengan 2 hal. 3 dah. Kalau saya tambahkan, mohon maaf ya, sharing nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Biliar ini berhubungan dengan 3 hal itu apa? Yang pertama adalah prestasi. Kan di situ ada yang namanya lomba-lomba. Berarti ada atlet biliar. Yang kedua adalah hobi. Jadi manusia itu kan punya hobi. Seperti yang Sylvie bilang tadi, bahwa kita punya tempat untuk mengosongkan cangkir kopi kita. Anggaplah kalau saya pekerja, saya punya hobi, saya menjalankan hobi itu hanya tempat mengosongkan pikiran dan perasaan atas kemumutan pekerjaan. Ada hobi di situ. Jadi orang yang suka biliar pergi ke tempat biliar. Ada hobi. Yang ketiga, ya ada yang tidak baik juga. Ada yang namanya taruhan di biliar situ. Nah kalau di kafe identik dengan apa? Kafe itu kan identik dengan 3 hal juga. Yang pertama adalah nice, tempat yang enak, minum yang enak, makanan yang enak. 3M. Enak makan, enak tempatnya buat nongkrong, enak minumnya, enak makannya. Dan ternyata kafe itu juga identik dengan orang mendengarkan musik. Musik-musik. Artinya ini kan baru setahun. Ya, kalau Sylvie bisa mengadakan, berarti karena biliar adalah sebuah, ada di situ atlet atau olahraganya, berarti ada kompetisi-kompetisi biliar. Dan karena ada kafenya, nah di situ ada tentu musik-musik bagus. Nanti bisa diundang Lanang tuh, bandnya dia. Iya Pak. Ini sedikit. Jadi Oktober 2024 Pak. Baru ya? Baru 3 bulan lah ya. Oh. Baru 3 bulan Pak. Persiapan kok berani mengambil bisnis di Bali tinggal di Jakarta? Ya, jadi kan saya baru nikah nih Pak September kemarin. Kebetulan saya nikah dengan teman lama saya yang tinggal di Bali juga.
Akhirnya saya ngajuin mutasi untuk pindah ke Bali. Dan kebetulan kan memang kami rumah kecilnya di Bali ya, jadi orang tua di Bali. Terus kami melihat peluang usaha ini lebih bisa dikembangkan di Bali juga. Kalau di Jakarta mungkin kita nggak terlalu kenal sama medannya ya Pak, karena kan kalau di Jakarta ya kita ya udah kerja kantoran aja gitu ya. Kalau di Bali kan kita dari kecil di Bali gitu ya, jadi tahulah orang-orang Bali seperti apa, tahu hobi mereka dan segala macam. Pergaulannya justru lebih tahu di sini daripada di Jakarta. Terus kebetulan ini usahanya joinan juga dengan adik saya Pak, yang kebetulan lahir besar di Bali juga. Chandra. Bukan, ada yang satu lagi. Ini yang nomor 2 gitu. Bukan Chandra ya? Bukan. Oh, saya pikir Chandra. Ternyata bukan ya. Chandra pemegang saham loh. Oh, dia pemegang saham. Ya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah kita beranikan, ya nekat lah Pak ya, karena kalau nggak diniatin, nggak nekat bikin bisnis ya nggak akan maju-maju. Sampai kapan kita mau jadi karyawan terus gitu kan? Gitu. Kata kuncinya nekat. Kalau kita bicara nekat, berarti kita berani menanggung yang namanya sebuah risiko. Nah, ada 3 hal: nekat, berani, risiko. Nekat, berani, risiko. Itulah manusia akan melakukan yang namanya sebuah keputusan. Kalau memiliki 3 hal ini, nekat, berani, risiko. Kalau orang nekat tetapi tidak berani, nggak akan jalan. Orang nekat, berani, tetapi tidak mau mengambil risiko, tidak jalan. Keputusan ini apakah benar atau salah? Pertanyaannya benar apa salah? Nggak bisa dijawab. Karena ibaratnya Sylvie sekarang basic adalah seorang pegawai negeri. Bekerja di Kemenkum. Berarti ahlinya di situ. Tiba-tiba sekarang mau ke dunia bisnis, atau analoginya mau ke Singapura. Tapi belum pernah ke Singapura. Cuman udah beli tiket, nekat. Sampai di Singapura, nekat, berani, ambil risiko. Artinya apa, Sil? Ini Bob Sadino bicara. Kalau kita belajar berbisnis yang hanya sebatas perencanaan, maka kita tidak akan pernah menjalani bisnis tersebut katanya. Karena terlalu banyak berencana. Dan hitung-hitungannya kalau berencana pada umumnya orang pasti mikir-mikir. Tapi kata dia, putuskan, jalankan. Pada saat kita sampai di Singapura, lu cari tahu sendiri tempat tinggal di mana. Cari tahu sendiri tempat makan di mana, cari tahu sendiri mau pergi kemana, cari tahu sendiri, kamu tidak hidup di situ katanya. Betul. Nah ini dah maksud saya ngomong begini, cerita begini, buat anak-anak muda siapapun dengar. Kadang kita tidak tahu akan hal-hal tertentu, tetapi kita punya keberanian untuk memutuskan hal-hal tersebut. Betul Pak. Betul sih ya. Harus berani. Kalau di awal memulainya, hambatannya apa sih? Hambatannya adalah dunia baru banget ya Pak, buat kami lah, buat saya, suami saya juga, buat adik saya juga hal baru. Terus takut karena udah banyak saingan, udah banyak tempat biliar juga. Terus apalagi ya hambatannya, modal juga sih Pak di awalnya, karena cukup besar modalnya kayak gitu. Tapi setelah kita melakukan perencanaan yang matang, tentunya dibarengi doa juga. Kalau masih takut juga kan itu berarti udah nggak beralasan nih Pak takutnya gitu ya. Akhirnya kita sepakat ya udah kita maju aja. Jadi maju aja itu bukan tanpa halangan, tapi maju karena kita percaya kita bisa mengatasi hambatan itu. Gitu. Sekarang anggaplah saya dengar apa tadi nama usaha? Escape. Coba Sylvie ceritakan, buat apa saya datang ke Escape itu? Oke. Apa istimewanya di sana? Yang pertama Pak, kalau tadi bisa dilihat dari Instagramnya, kita itu tempat biliar yang konsepnya agak sedikit berbeda dari tempat biliar lain. Kita itu
tempat biliar yang mungkin bisa dibilang paling terang di Bali ya Pak. Paling terang? Iya, karena kan biasanya kalau kita masuk tempat biliar memang temanya industrial, agak gelap gitu ya. Tapi kita membuat suasana gimana orang main biliar itu bisa berasa seperti lagi main di rumah. Kayak gitu. Jadi kita mulai dari pemilihan cat, desain semuanya lebih friendly, lebih homey. Jadi semua yang datang itu keluar dari rutinitasnya tapi merasa disambut dengan baik karena mereka seperti di rumah. Itu yang pertama. Yang udah gitu sekarang kita masih ada promo-promo juga untuk main biliarnya. Kita ada promo sekarang 3 jam, main 3 jam kalau happy hour siang cuman 100.000. Dan itu udah free sama crispy chicken skin. Dan kalau malam cuma 135.000 udah sama free, crispy chicken skin juga. Kayak gitu. Jadi kita menawarkan konsep biliar yang lebih friendly, lebih homey, dan kita juga punya promo-promo yang menarik di Escape Pak. Gitu. Makanan minuman kita juga boleh diadu karena cukup banyak, cukup variatif dan pasti dipastikan rasanya enak. Gitu. Lanang, Siap. kita buktikan apa yang dibicarakan Selvi ini benar apa enggak. Boleh Pak. Kita datang ke sana. Kami undang Sylvie, semua tim sini datang. Hobi katanya nyanyi ya? Iya, hobinya nyanyi Pak. Suka nyanyi sih? Suka nyanyi. Kapan-kapan kita bernyanyi. Tapi saya pernah pergi ke tempat biliar, kalau nggak salah udah lama nih. Di waktu saya main ke Jogja, di tempat itu ada tempat biliar, ada kafe, dan orang bisa berkaraoke. Iya. Kalau nggak salah 5 lagu saya bayar berapa itu untuk nyanyi. Kalau mau karaoke nggak? Kalau mau karaoke dikasih silakan karaoke sambil kita kan didengerin nyanyi di depan teman-teman, bangga juga. Tapi bayar 5 lagu sekian gitu. Oke. Siapa tahu buat referensi. Iya, ke depannya bisa ya. Ya kalau memang promo ya yang mau karaoke silahkan kan. Itu Lanang nyanyi full. Saya ada hajatan di rumah. Selama hajatan upacara menek kelih waktu itu, si Chandra nyanyi full dia. Wah. Dan ternyata dia punya bakat yang memang lebih baik dia diam. Di balik layar aja Pak ya bakatnya. Dia main musiknya jago. Iya. Main drumnya jago, main keyboard. Tapi rebutan mic dia sama Chandra, sama Lanang, sama Gede kemarin ya. Mungkin udah bosan main musik ya Pak. Ya, Pengen saya lari-lari jajal. bukan apa-apa. Oke. Oke Pak. Banyak Ditunggu hal di Escape. motivasi yang bisa kita ambil. Bekerja sudah, tetapi tidak menutup hal-hal yang membuat kita berinovasi. Betul. Ada pesan nggak Sil? Buat anak-anak saya, anak-anak kami, yang memang sekarang mungkin mereka berada pada posisi-posisi yang nyaman dan belum waktunya untuk bekerja katanya. Dan belum waktunya untuk berinovasi katanya. Dan belum waktunya untuk melakukan yang namanya sebuah usaha-usaha. Setuju atau bagaimana sih? Coba sampaikan. Oke. Gini, kalau pesan buat anak-anak muda, yang pertama pastinya jangan membatasi diri dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan apa latar belakang keluarga kita, latar belakang masa lalu kita, karena masa lalu kita tidak menentukan masa depan. Kita mungkin nggak bisa ubah masa lalu ya Pak, tapi kita bisa ubah masa depan kita. Kalau kita mungkin terlahir dari keluarga yang nggak seberapa gitu ya dari sisi ekonomi, jangan terpaku saya nggak bisa jadi ini, saya nggak bisa jadi itu. Buktikan kalau kita bisa bekerja keras, kita berdoa, kita bekerja, kita memberikan yang terbaik, kita pasti bisa jadi sesuatu. Itu. Wow. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa merubah masa depan. Banyak orang berkata belum waktunya. Pertanyaannya kapan waktunya kalau kita tidak mengambil langkah-langkah kecil ini? Betul Pak. Semoga langkah kecil apapun yang kita ambil hari ini, itulah nasib kita untuk hari esok. Amin. Keberanian, kenekatan, dan mau mengambil yang namanya sebuah keputusan. Maka masa depan kita akan
berubah. Betul. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih. Thank you, Sil. Pasti ada solusi.